Perkenalkan, saya Melasari dengan NIM 2305266 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nofrion MPD. Di sini saya membuat video untuk penjelasan mengenai sejarah perkembangan masyarakat Indonesia, dimulai dari masa kerajaan, penjajahan, pergerakan kemerdekaan, reformasi, dan terkini. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada penjelasan materi, yaitu satu, pada masa kerajaan yang dimulai pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-16. Peradaban Indonesia ini muncul karena adanya kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang menguasai jalur perdagangan dan Kerajaan Majapahit di Jawa yang mencapai puncak kejayaan menguasai kawasan terluas di Nusantara. Kerajaan-kerajaan ini membangun pondasi politik, ekonomi, dan budaya dan sistem pemerintahan yang terorganisir serta penyebaran agama Hindu-Buddha sebagai bentuk awal dari karakteristik masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua adalah pada masa penjajahan, di mana dimulai pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-20. Kedatangan bangsa Eropa dimulai dengan Portugis dan Spanyol yang kemudian disusul oleh VOC Belanda yang secara bertahap menguasai wilayah Nusantara dengan politik divide et impera dan monopoli perdagangan rempah-rempah. Penjajahan Belanda selama lebih dari 3 abad mengubah struktur sosial masyarakat Indonesia menjadi sistem kolonial dengan penerapan tanam paksa, eksploitasi sumber daya alam, serta stratifikasi sosial yang menempatkan pribumi sebagai posisi terendah dan kesenjangan ekonomi dan sosial yang mendalam. Nah, yang ketiga adalah pada masa pergerakan kemerdekaan yang dimulai pada tahun 1900 sampai 1945. Munculnya kesadaran nasionalisme pada awal abad ke-20 melahirkan organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Syarikat Islam dan Indesepartis sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak pribumi. Nah, pergerakan ini berkembang secara radikal dengan lahirnya PNI, PKI, dan organisasi pemuda dan mencapai puncak pada Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menciptakan identitas bangsa Indonesia dengan tekad untuk meraih kemerdekaan melalui perjuangan politik, pendidikan, dan perlawanan terhadap kolonialisme. Yang keempat adalah pada masa kemerdekaan yang dimulai pada tahun 1945 sampai dengan 1966. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 oleh Soekarno-Hatta menandai lahirnya Republik Indonesia dan diikuti oleh revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi militer Belanda. Yang kelima adalah pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pemerintahan Soeharto membawa stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui pembangunan nasional dengan sistem otoriter yang membatasi kebebasan politik dan pers. Yang keenam adalah era reformasi, yaitu dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, di mana pada masa ini jatuhnya rezim Soeharto pada Mei 1998 membuka era reformasi dengan demokratisasi, kebebasan pers, desentralisasi pemerintahan, dan penghormatan terhadap HAM. Indonesia mengalami transformasi menjadi negara demokrasi yang presidennya dipilih secara langsung, adanya otonomi daerah, dan kebebasan berpendapat meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi, terorisme, dan konflik etnis dan agama. Yang ketujuh adalah perkembangan terkini, yaitu pada tahun 2014 sampai dengan sekarang.
Kepemimpinan Joko Widodo pada tahun 2014 memfokuskan pada pembangunan infrastruktur masif, digitalisasi pemerintahan, dan pembangunan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Sekian penjelasan mengenai sejarah dan perkembangan masyarakat Indonesia dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori asal-usul masyarakat Indonesia. Teori asal-usul masyarakat Indonesia ada 4, yaitu 1. Teori out of Taiwan, di mana nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan yang sekitar 4.000 sampai 6.000 tahun lalu bermigrasi dari Filipina ke Nusantara. Mereka membawa budaya Austronesia, teknologi pertanian, dan bahasa Proto-Austronesia yang menjadi dasar kesamaan linguistik dan genetik masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah teori out of Yunan. Masyarakat Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok Selatan, yang bermigrasi sekitar 2.500 tahun lalu, membawa budaya Dongson dengan teknologi perunggu dan alat musik nekara. Teori ini didukung oleh penemuan kapak persegi dan gerabah khas Asia Daratan. Yang ketiga adalah teori Nusantara atau Indigeneus. Jadi, masyarakat Indonesia merupakan evolusi lokal dari Homo erectus yang telah menghuni kepulauan ini sejak zaman Pleistosen. Teori ini menekankan kontinuitas hunian panjang berdasarkan penemuan fosil manusia purba di Sangiran dan Trinil. Yang keempat adalah teori migrasi berlapis, di mana pembentukan masyarakat Indonesia berdasarkan pada hasil beberapa gelombang migrasi, yaitu Australo-Melanesoid pada 45.000 tahun lalu dan Mongoloid 3.000 sampai 4.000 tahun lalu. Percampuran dua kelompok dan adaptasi lokal menciptakan keberagaman etnis Indonesia yang modern. Sekian penjelasan mengenai sejarah dan perkembangan masyarakat Indonesia serta teori asal-usul masyarakat Indonesia dari saya. Apabila salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.